Pelayan salah mengantar makanan saat menyajikan, tanpa sengaja membawa keluar masakan buatan pekerja serabutan. Padahal restoran sedang dalam proses penilaian bintang. Para ahli kuliner mencicipi semua hidangan andalan dengan wajah kecewa. Ekspresi mereka penuh ketidaksenangan. Tiba-tiba, pelayan menyajikan masakan buatan pekerja serabutan. Ahli yang sudah kehilangan kesabaran, terpaksa mengambil sumpit dan mencicipi satu suapan. Begitu masuk ke mulut, dia langsung terdiam, terpana melihat telur orak-arik sederhana itu. Tak bisa menahan emosinya, berkali-kali memuji. Inilah cita rasa asli yang sesungguhnya. Sudah belasan tahun belum pernah mencicipi rasa seotentik ini. Bahkan para koki terkenal yang ia undang pun tak bisa menyamai rasanya. Melihat telur orak-arik yang tampak biasa saja, sang CEO juga penasaran dan mencicipinya. Rasa itu persis seperti masakan penyelamat hidupnya saat kecil. Ia langsung terpaku. Ternyata waktu kecil ia pernah jadi target penculikan. Di saat putus asa, seorang gadis kecil yang lewat menyelamatkannya. Tapi karena menderita anoreksia parah sejak kecil, ia tidak bisa makan apapun. Beruntung gadis itu sangat pandai memasak. Melihat anak laki-laki yang lemah diranjang, gadis itu bertekad menyembuhkannya. Bahkan rela naik gunung sebelum fajar untuk mencari bahan makanan, lalu memasakkan makanan dengan penuh perhatian. Anak laki-laki mulai makan masakan gadis itu. Kesehatannya pun perlahan membaik. Dalam kebersamaan mereka tumbuh perasaan yang mendalam. Anak laki-laki memberikan liontin giok warisan keluarga kepada gadis itu, dengan janji serius akan menikahinya suatu hari nanti. Namun takdir berkata lain. Orang tua anak laki-laki menemukannya, dan memaksa membawanya ke luar negeri untuk berobat. Gadis yang baru kembali setelah mendengar kabar, hanya sempat melihat anak itu naik mobil. 20 tahun pun berlalu. Anak laki-laki itu kini telah menjadi CEO restoran ternama. Selama ini ia tak pernah lupa janjinya kepada gadis itu. Tapi karena waktu kecil ia lupa nama dan alamatnya, ia pun memerintahkan asisten mencari liontin giok yang pernah ia berikan. Pada saat yang sama, gadis kecil itu juga telah tumbuh dewasa. Saat makan bersama kakeknya, kakek memberitahu bahwa restoran milik temannya akan segera bangkrut, memintanya turun gunung untuk membantu. Begitu gadis itu tiba di restoran dan hendak melamar sebagai koki, kebetulan dapur sedang rapat. Belum pernah melihat suasana seperti itu. Gadis itu mengira mereka sedang menyambut kedatangannya, lalu dengan ramah menyapa mereka. Tak disangka malah dianggap pengemis oleh kepala dapur yang sombong, dan berusaha mengusirnya. Dua satpam bahkan mendekat secara kasar hendak mengusirnya. Tak diduga gadis itu ternyata sangat jago bela diri. Dengan beberapa gerakan saja satpam langsung tumbang. Melihat situasi memburuk, kepala dapur mengambil vas bunga dan melempar ke arahnya. Namun gadis itu dengan mudah menghindar. Tepat saat itu CEO lewat. Vas mengarah langsung ke wajahnya. Melihat CEO hampir terkena lemparan, gadis itu melompat dengan sigap, langsung menepis vas itu. Karena tenaga terlalu besar, mereka pun akhirnya saling berpelukan. Asisten langsung pucat ketakutan. Ternyata sejak insiden masa kecil, CEO sangat takut disentuh orang asing. Bahkan bisa muncul ruam di seluruh tubuhnya jika disentuh. Tapi kali ini saat bersentuhan dengan gadis itu, bukannya alergi, justru merasa sangat nyaman. Ia mulai curiga. Apakah gadis ini adalah penyelamat hidupnya dulu? Tiba-tiba kepala dapur datang menggandeng tangan CEO. Seketika ruam merah muncul di kulitnya. Dari situ ia menyimpulkan hanya gadis itu yang tidak membuatnya alergi. Gadis itu lalu mengeluarkan camilan kecil dan memberikannya kepada CEO. Katanya makanan itu bisa menurunkan panas dan menghilangkan racun. Sebagai rasa terima kasih, CEO memerintahkan kepala dapur mengizinkan gadis itu ikut sesi uji rasa. Sejak saat itu takdir mereka mulai terhubung kembali. Saat beberapa hidangan dihidangkan, juri bahkan enggan mencicipi satu pun. Semua menuju dapur dan langsung mengejek gadis itu, menganggap dia hanya modal tampang tanpa kemampuan. Demi membuktikan siapa yang lebih hebat, kepala dapur yang licik menantang gadis itu memasak telur rebus. Begitu telur matang, manajer datang ke dapur untuk menjemput